Halo X Level, kembali lagi bersama Teacher Herlina dalam pembelajaran tematik 5B. Belum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan satukan hati pikiran kamu. Oke, let's pray. Puji dan syukur ya Allah buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu di dalam hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran tematik kami. Biarlah pembelajaran hari ini dapat diterima setiap hati dan pikiran daripada anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, judul tema 5B kita adalah tentang udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara yang bersih. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang menjelaskan informasi penting pada teks. Berarti kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Jadi sikap yang akan kita kembangkan adalah bagaimana kamu cermat dan teliti dalam memahami topik dan materi kita hari ini. Menjelaskan informasi pada teks. Menjelaskan isi dalam teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik teks tersebut. Oke, di kelas 3 kamu sudah belajar menggunakan kata tanya. Nah, hari ini kita akan kembali menggunakan kata tanya tersebut untuk menjelaskan isi dalam teks. Oke, nah kata tanya apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah kata tanya apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Yang kelima, mengapa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Oke, perhatikan slide kamu. Di situ teacher membuat warna merah di awal kata tanyanya. Nah, itu dapat kita singkat untuk memudahkan kamu mengingat, yaitu menjadi adik Simbah. Oke, kita ulangi. Adik Simbah. Mari kita bahas fungsi kata tanya adik Simbah berikut. Oke, satu-satu. Dimulai dengan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Yang kedua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi anak-anak teacher, kamu sudah tahu dan kamu sudah ingat kegunaan dari setiap kata tanya tersebut. Kata tanya yang kita singkat dari adik Simbah. Oke? Oke, mari buka buku kamu. Tematik 5B kamu halaman 3. Oke, sudah dibuka? Nah, di situ ada cerita tentang katak, sang hewan amfibi. Oke, mari kita baca bersama-sama. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba.
Ia juga suka berenang. Sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu ataupun kecebong, ia bernafas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Oke, sudah paham dengan teksnya? Kalau belum, kamu bisa baca ulang. Nah, di halaman 4 terdapat yang namanya peta pikiran untuk membuat atau menjawab pertanyaan daripada katak sang hewan amfibi. Nah, di situ kamu bisa perhatikan peta pikirannya. Yang pertama, pertanyaannya, apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Pertanyaan yang kedua, di mana tempat hidup hewan tersebut? Yang ketiga, kapan hewan tersebut biasanya muncul? Yang keempat, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Yang kelima, mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Yang keenam, bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Oke, untuk kamu bisa memahami isi dalam teks, kamu harus menjawabnya di buku kamu. Boleh di textbook kamu, boleh kamu pindahkan ke catatan kamu. Oke, anak-anak teacher, demikian penjelasan yang dapat teacher sampaikan di hari ini. Teacher harap kamu dapat memahami topik kita dan kamu menyelesaikan tugas ini. Oke?